Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cayani Suci Ramasage. 3 digit NIM terakhir saya 067. Saya dari kelas PTI 2020A. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer, mulai dari pengertian dan macam-macam standarisasinya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama ada pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya, seperti saat ini kita membuat kabel LAN atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel, ada dua standarisasi yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO, yang kedua ada TIA, yang ketiga ada IEEE, yang keempat ada ITU, dan yang terakhir ada IETF. Pada halaman selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan macam-macam standarisasi ini. Yang pertama, ada ISO atau singkatan dari International Organization for Standardization. ISO adalah sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Bisa kita lihat untuk lambang dari ISO sendiri berada di dalam kotak di samping penjelasan. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali. Yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar perkabelan. Standarisasi yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO atau IEC 27001. ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System yang disingkat menjadi ISMS. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Yang kedua ada TIA atau singkatan dari Telecommunication Industry Association. TIA merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association atau disingkat dengan EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. Untuk logo dari TIA sendiri bisa kita lihat pada kotak kecil yang berada di samping penjelasan. TIA dikenal bagus untuk pengembangan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh standarisasi TIA atau EIA yang sudah kita ketahui yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Sebagai anak TKJ atau bisa disebut teknik komputer jaringan, pastinya kita sering mematuhi standarisasi itu pada saat kita sedang melakukan crimping kabel. Selanjutnya ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. IEEE merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Untuk logo dari IEEE sendiri berada di dalam kotak kecil di samping penjelasan. Sebelumnya, IEEE memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun, kepanjangan itu sudah tidak lagi digunakan karena seiring berkembangnya di bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam oleh organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tidak lagi digunakan. IEEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa.
Contoh di bidang jaringan komputer yaitu ada IEEE 802.3 yang digunakan untuk internet melewati akses LAN. Yang kedua ada IEEE 802.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN atau Wi-Fi. Yang ketiga ada IEEE 802.16 yang digunakan untuk wireless tetapi dengan menggunakan akses WAN atau WiMAX. Selanjutnya ada ITU yang memiliki singkatan dari International Telecommunication Union. ITU merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan telekomunikasi internasional. Untuk logo dari ITU sendiri bisa kita lihat berada di dalam kotak di samping penjelasan. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya adalah untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh ITU-R yaitu APT atau Asia Pacific Telecommunication, yang merupakan organisasi pemerintahan Asia Pasifik yang dibuat oleh ITU-R. Dan yang terakhir ada IETF atau singkatan dari Internet Engineering Task Force. IETF merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang bisa membuat protokol TCP atau IP, yang biasanya disingkat dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya undur diri. Sekian, terima kasih.